protokol untuk menghubungkan semua komputer baik server maupun client. Prinsip kerja topologi bus. Pada jaringan topologi bus, seluruh perangkat jaringan yang terhubung pada kabel utama yang sama dapat saling mengirim atau menerima paket data. Namun, untuk melakukan pengiriman data, kabel utama harus dalam keadaan bebas. Dalam artian, tidak ada perangkat lain yang sedang melakukan pertukaran data. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya tabrakan data pada kabel utama. Seluruh proses tersebut diatur dengan menggunakan sebuah protokol yang disebut Carrier Sense Multiple Access untuk mengirimkan data dari suatu komputer ke komputer lain. Komputer pengirim akan membordet sebuah sinyal yang akan menyebar di sepanjang kabel jaringan, akan kemudian memeriksa setiap perangkat pada jaringan tersebut. Jika perangkat tersebut memiliki alamat match atau IP yang sama dengan yang dituju, maka perangkat tersebut menerimanya. Namun jika perangkat tersebut memiliki alamat match atau alamat IP yang berbeda, maka komputer tersebut akan membuang sinyal tersebut. Kelebihan topologi bus antara lain, mudahnya menambahkan perangkat baru, biaya yang dibutuhkan lebih sedikit, tidak membutuhkan hub atau switch, dan terminator kabel tidak membutuhkan daya. Kekurangan topologi bus. Beberapa kekurangan topologi bus antara lain, menambahkan perangkat akan memperlambat jaringan. Masalah keamanan dan kerusakan pada kabel utama akan mempengaruhi seluruh jaringan. Yang kedua adalah topologi ring. Topologi ring atau topologi cincin adalah topologi yang berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke node lain sehingga membentuk rangkaian melingkar seperti cincin. Prinsip kerja topologi ring. Untuk cara kerja yang ada pada topologi ring adalah di mana pada prinsip node. Untuk cara kerja yang ada pada topologi ring adalah di mana setiap node berfungsi sebagai receiver atau penguat sinyal bagi node sebelum atau sesudah. Jadi setiap perangkat akan saling bekerja sama untuk menerima sinyal dan sebelumnya kemudian meneruskan ke node selanjutnya. Pada proses penerimaan dan meneruskan sinyal, data dibantu alat yang dinamakan token. Kelebihan topologi ring. Yang pertama, aliran data yang mengalir akan lebih cepat serta mampu menangani lalu lintas data yang tinggi sekalipun karena jenis topologi ini dapat melayani data yang berasal dari kanan atau kiri server. Yang kedua, mudah dalam melakukan konfigurasi serta instalasi perangkat baru. Yang ketiga, mudah dalam perancangan serta mengimplementasikannya. Kekurangan topologi ring. Beberapa kekurangan topologi ring sebagai berikut. Pertama, cenderung sulit untuk dikonfigurasikan jika dibandingkan dengan topologi star. Yang kedua, jika terdapat kerusakan atau node di satu node, maka hal tersebut akan mengganggu seluruh jaringan yang ada. Untuk mengatasinya, kita bisa menggunakan fungsi ganda atau dual ring. Ketiga, topologi star. Topologi jaringan star memiliki ciri fisik yang paling mudah dikenali, yaitu adanya switch atau hub sebagai kontrol terpusat dalam jaringan. Selain itu, topologi star juga menggunakan kabel UTP dan koneksi RJ45 sebagai media transmisinya. 1. Prinsip kerja topologi star. Prinsip kerja topologi star sebagai berikut. 1. Hub yang telah tersambung dengan server penyediaan paket data sudah harus siap untuk sebagai pusat dari jaringan komputer. 2. Lalu pasang kabel-kabel di dalam port pada hub atau switch yang dipaksa sebagai sentral. Yang ketiga, jika tiap kabel sudah terpasang, hubungkan kabel-kabel tersebut ke dalam komputer-komputer yang dijadikan sebagai silen atau user. 4. Dengan seperti itu, setiap user atau silen akan mendapatkan data yang sama seperti apa yang dimiliki oleh server sebagai sentral dan juga sumber paket data. Jika memakai topologi star dalam pembuatan sesuatu jaringan komputer, maka harus membuat setiap komputer yang dipaksa oleh user dan membutuhkan setiap komputer dengan satu instalasi kabel. Yang kelima, penggunaan topologi star bukan saja yang konvensional, tapi telah ada istilah umumnya.
tetapi yang membedakan adalah pemakaian kabelnya yang seringkali pemakaian beberapa tipe kabel di suatu jaringan komputernya. Keenam, pemakaian beberapa tipe kabel lebih menuju pada kualitas dari transfer data yang bisa dilaksanakan oleh user dan hub atau switch kepada user. Semakin bagus kualitas dan jenis kabel yang dipakai di topologi star, maka semakin bagus pula kualitas dari transfer sinyal dan paket data dalam jaringan komputer tersebut. Topologi star sama seperti topologi jaringan yang lain, topologi star juga memiliki kelebihan sebagai berikut. 1. Dalam topologi star, paket-paket data tidak mesti membuat jalan melalui berbagai node yang akan memastikan transfer data dengan cepat. Kedua, menambahkan atau menggantikan mesin baru yang lama sangat mudah dalam topologi jaringan ini dan tidak menggunakan jaringan ke node lainnya. Ketiga, pada saat yang sama faktanya bahwa paket data hanya melalui tiga titik berbeda untuk memastikan bahwa data sampai dengan aman. Kekurangan topologi star. Beberapa kekurangan topologi star sebagai berikut. 1. Jenis jaringan ini membutuhkan lebih banyak kabel dibandingkan dengan topologi linear bus, yang berarti pengeluaran akan relatif tinggi. 2. Jika salah satu simpul banyak memanfaatkan persis, kemampuan yang signifikan dari bus pusat akan mengaruhi kinerja node lainnya. Ketiga, kinerja seluruh jaringan secara langsung tergantung pada kinerja hub. Jika server lambat akan menyebabkan seluruh jaringan. Topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi yang menyerupai jaringan jala yang digunakan desain jaringan LAN. 1. Jenis koneksi topologi mesh. Jenis koneksi pada topologi jaringan mesh terdiri dari dua jenis. Kedua topologi mesh tersebut meliputi sebagai berikut. Topologi mesh fully connected. Topologi mesh fully connected memiliki ciri utama di mana setiap komputer dalam jaringan saling terhubung satu sama lain secara penuh. Sebagai contoh, ada 5 komputer dalam jaringan tersebut, maka satu komputer akan terhubung ke 4 komputer lainnya. Topologi mesh partial connected. Pada topologi mesh jenis ini dimiliki setiap komputer dalam jaringan tersebut tidak semua akan terhubung dengan komputer lainnya, sehingga ada beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain dan beberapa komputer tidak saling berhubungan. 2. Prinsip kerja topologi mesh. Agar dapat terhubung dalam jaringan topologi mesh, setiap perangkat perlu dilengkapi dengan port input output yang disimbolkan dengan istilah input atau output. Cara kerja topologi mesh ini memang tergolong rumit dan membutuhkan kabel penghubung. Tiap perangkat memiliki sebuah mode yang berfungsi menerima transmisi data dan sekaligus mengirimkan data miliknya, walaupun tipe sambungan bisa berbeda. Tapi secara umum cara kerja topologi mesh tetap sama, yaitu mengantarkan data melalui jalur hubungan yang ditargetkan. 3. Kelebihan topologi mesh. Beberapa kode topologi mesh sebagai berikut. 1. Jenis topologi mesh ini adalah robust, yaitu terjadi gangguan di dalam koneksi komputer A dan komputer B dikarenakan adanya kerusakan pada kabel koneksi yang ada pada antara komputer A dan komputer B, maka gangguan tersebut tidak akan mengganggu koneksi yang ada pada komputer A dan dengan lainnya. 2. Mudah dalam hal mengidentifikasi masalah kerusakan yang terjadi antar jaringan komputer. 3. Pada topologi mesh, security dan verifikasi dapat terjamin baik dikarenakan komunikasi yang terjalin di antara kedua komputer tidak bisa diakses dengan komputer lainnya. 4. Kekurangan topologi mesh. Beberapa kekurangan topologi mesh sebagai berikut. 1.
biaya yang diperlukan untuk penawaran topologi jaringan ini lebih baik dibandingkan jaringan lainnya serta jaringan tidak praktis. 2. Jaringan komputer yang menggunakan topologi ini akan sangat banyak menggunakan kabel sehingga tentu saja membutuhkan sebuah ruangan yang cukup besar ketika akan membangun jaringan komputer tersebut. Yang kelima, topologi tree. Dalam topologi tree ada sebuah pada level teratas sebagai root yang menjadi pusat utama komunikasi bagi seluruh komputer lain saling terkoneksi dengannya. Pertama, karakteristik topologi tree. Topologi tree memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Komunikasi antara kelompok dilakukan melalui sebuah hub. B. Adanya hub pusat sebagai pusat data maupun kendali jaringan. C. Adanya pengelompokan singkat dalam kelompok jaringan yang berbentuk topologi star. D. Adanya kabel utama backbone sebagai penghubung jaringan. Prinsip kerja dari topologi tree. Cara kerja dari topologi tree adalah membentuk sebuah jaringan yang memakai sistem pohon bercabang. Di dalam topologi tree ada sistem yang bersingkat yang dipakai sebagai media interkoneksi antar sentral. Di dalam interkoneksi sebagai tree tersebut terdapat hierarki berbeda. Komputer klien dikelompokkan dengan memakai topologi star. Lalu setiap kelompok topologi star ini akan saling dikoneksikan dengan memakai metode pada topologi disk. Dalam menghubungkan setiap kelompok jaringan star ini memakai hub yang terhubung kabel utama yang disebut dengan backbone. Misal data dari kelompok jaringan 1 akan dihubungkan dengan kelompok jaringan nomor 2. Maka data dari kelompok jaringan 1 ini akan melewati hub, kemudian akan diteruskan ke backbone dari kelompok jaringan dan menuju kelompok jaringan nomor 2. Jadi aliran data pada komputer dalam topologi pohon ini tidak terkirimkan secara langsung, melainkan harus melewati hub dahulu. Kelebihan topologi tree. Kelebihan topologi tree ada 3 jenis. Ada 3. Pertama, jenis topologi tree ini menyediakan cukup ruang untuk ekspansi jaringan masa depan. Kedua, mengatasi keterbatasan dari topologi jaringan star yang memiliki keterbatasan pada titik koneksi hub dan keterbatasan lalu lintas siaran yang induksi topologi jaringan hub. Ketiga, semua komputer pada model topologi tree ini memiliki akses segera ke node tetangga dalam jaringan dan juga hub pusat jaringan semacam ini memberi peluang beberapa perangkat jaringan dihubungkan dengan hub pusat. Kekurangan topologi tree. Beberapa kekurangan topologi tree adalah komunikasi antar komputer dalam satu jaringan tidak bisa dilakukan secara langsung, melainkan harus melewati hub sehingga data mengalir sedikit lebih lambat. Kedua, topologi pohon ini memiliki ketergantungan secara menyeluruh terhadap hub. Jika terjadi kerusakan pada hub, maka seluruh jaringan akan terganggu. Ketiga, topologi pohon ini terbilang sulit dalam perawatannya karena banyak perancangan node.